Pada pagi untuk edisi kali ini ya, di mana di kesempatan kali ini kita akan menyimak kajian yang akan disampaikan Kiai Haji Mahfud Hidayat ya. Kali ini soal hikmah dan keutamaan ibadah kurban pendengar, dan di Jumrohon kami sudah tersambung dengan Kiai Haji Mahfud Hidayat. Silakan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kali ini soal hikmah dan keutamaan ibadah kurban nih Pak Kiai. Ya mungkin sebagai mukadimah, sebagai pembuka, sebelum nanti kita juga mengajak pendengar kita untuk bergabung di kesempatan kali ini. Mangga Pak Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Bogor, Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang lebih 2 minggu ke depan masuk ke bulan Zulhijjah. Bahwa di bulan Zulhijjah itu ada amalan yang paling utama. Bahkan keutamaan amalan ini melebihi keutamaan jihad fi sabilillah. Kecuali kalau jihadnya itu tidak pulang ke kampung halamannya dalam keadaan selamat. Ya, kalau wafat di medan perang. Nah, maka itu lebih utama. Namun apabila jihadnya kembali ke rumah dalam keadaan selamat, maka amalan ini dilakukan itu lebih utama dibanding jihad fi sabilillah. Yaitu amalan yang 10 hari dilakukan di awal-awal bulan Zulhijjah, yakni tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa tidak ada amal yang lebih Allah cintai dan lebih baik dibanding amal solih yang dilakukan di 10 awal bulan Zulhijjah min hadhil ashr. Artinya bahwa tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, kalau kita melakukan amal solih di dalamnya, itu adalah lebih baik dan lebih mulia nilainya dibanding amal-amal solih yang dilakukan sebelumnya. Walal jihad ya Rasulullah, para sahabat bertanya, dengan jihad bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, walal jihad, termasuk jihad. Artinya bahwa amalan ini adalah amalan-amalan yang istimewa di 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu masuk ke tanggal 9 bulan Zulhijjah, maka kita di situ ada hari Arafah, atau yang mana saudara kita yang sedang berada di tanah suci mereka melaksanakan wukuf Arafah, salah satu rukun ibadah haji. Nah, kita yang berada di tanah air sunnah untuk berpuasa Arafah. Dan puasa Arafah ini pahalanya adalah yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Qatadah bahwa puasa Arafah itu dapat menghapus dosa-dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Nah, inilah
keutamaan di bulan Zulhijjah, dan erat kaitannya keutamaan ini dengan ritual ibadah haji, yang mana saudara kita melaksanakan manasik haji di Mekah khususnya, lebih khusus lagi di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, dan seterusnya. Mereka mengadakan wukuf dan sa'i di Ka'bah atau di Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat tanggal 10 Zulhijjah tiba, maka berdasarkan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada amalan yang lebih utama dibanding amal-amal solih lainnya yang dilakukan oleh manusia yang beriman di tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada yang lebih utama dibanding ihraqid dam, yaitu berkurban. Maka kurban ini sebagaimana hadis mauquf yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini adalah hadis mauquf. Ya, artinya adalah sahabat Nabi yang menyampaikannya, bukan Nabi yang menyampaikannya. Yaitu man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqribanna musallana. Siapa yang mendapati kecukupan harta namun tidak berkurban, janganlah mendekati tempat sholat kami. Hadis ini sekaligus menjadi hukum bagi sebagian ulama bahwa hukum kurban ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keutamaan kurban adalah ketika seseorang berkurban, maka kurban yang dilakukannya itu nanti akan menjadikan dirinya, satu adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ilallah, sebagaimana pengertian kurban adalah qariba yaqrabu kurbanan, artinya adalah dekat. Dan kalau penyembelihan hewan kurban disebut dengan udhiyah karena dilakukan pada waktu sholat duha. Dan hewan kurban yang kita sembelih itu nanti di akhirat itu akan utuh, akan datang kepada kita. Bahkan setiap helai rambutnya atau bulunya yang hewan kurban yang kita potong itu adalah berwujud kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selain upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan berkurban, kita akan mendapati hikmah secara horizontal, yaitu kepedulian sosial. Sekaligus dengan kepedulian sosial ini, kita mengikis sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita, yaitu sifat rakus, sifat egois, ingin menang sendiri dan mementingkan sendiri. Maka dengan kurban kita akan banyak berbagi, sekaligus kita akan menjadikan hewan kurban ini kegembiraan bagi mereka orang-orang yang membutuhkan, khususnya kalangan fakir miskin. Dalam surat Al-Hajj ayat 28 Allah berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah oleh kalian sebagian dari hewan kurban itu dan berilah makanan kepada orang-orang yang sengsara lagi dalam kefakiran. Mudah-mudahan uraian singkat ini bermanfaat dan kita dibimbing oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah mudah-mudahan untuk menjadi hamba-hamba yang mudah dalam beramal solih, khususnya nanti ketika masuk bulan Zulhijjah dan kita dapat melaksanakan kurban dengan harta dan kecukupan yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Kita langsung ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk Pak Kiai. Punten, izin saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kali ini yang pertama datangnya dari Pak Abdul Muhi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Pak Kiai, host serta penggemar setia Mutiara Pagi. Kurang dari sebulan ke depan kita akan merayakan Idul Adha, ya, Idul Kurban. Izin bertanya mengenai arisan kurban atau patungan kurban. Misalnya sapi bisa diperuntukkan untuk 7 orang. Nah, bagaimana kalau di antara 7 peserta ada yang berniat akikah karena sudah nazar ya? Bisakah bercampur antara kurban dan akikah? Wassalam, syukron atas jawabannya. Ini dari Pak Abdul Mukmi. Mungkin mangga Pak Kiai bisa ditanggapi dulu. Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhi. Ini kaitannya dengan kurban patungan, khususnya kurban sapi atau kerbau dan sejenisnya ya. Maka di sini 7 orang yang dimaksud adalah 7 orang yang sama-sama niat kurban. Tidak ada satupun yang niat akikah. Sehingga kalau niat akikah maka itu tersendiri, tidak digabungkan dengan yang niat kurban. Nah, dalam hal ini maka agama kita memberikan keleluasaan khususnya bagi yang akikah. Ya, akikah ini bisa dilakukan kapan saja. Nah, namun amalan yang paling baik di bulan Zulhijjah adalah amalan kurban, sehingga lebih utama untuk berkurban, sehingga akikah bisa ditunda dulu. Nah, yang kedua adalah ulama ada yang mengatakan bisa digabungkan antara niat akikah dan niat kurban. Nah, kalau hal ini maka ya dengan dia niat berkurban atau niat akikah untuk anaknya, maka karena ini dilakukan di bulan Zulhijjah, maka sekaligus dia akan mendapatkan pahala kurban juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, begitu kurang lebih ya Pak Abdul Muhi ya. Semoga menjawab. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Ini dia dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Pak Kiai dan juga host senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, ada keinginan untuk berkurban. Sementara biaya pendidikan dan juga lainnya juga urgent banget nih ya. Hanya 1 pos saja, mohon pencerahannya. Salam, ini dari Pak Andi Supriyadi di Kemang Bogor. Mangga nih Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Kemang Bogor ya. Ini kaitan dengan prioritas dan juga kebutuhan yang urgent. Maka dalam kaitannya dengan kurban, kita lihat di dalam hadisnya adalah man wajada sa'atan. Siapa yang memiliki kecukupan untuk berkurban. Artinya kecukupan itu bisa diartikan adalah kelebihan. Ya. Nah, ini karena Allah Subhanahu wa taala itu dalam Al-Qur'an adalah yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mentaklif, tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka saat dia memiliki kebutuhan yang sangat urgen yang tidak bisa ditunda, maka boleh untuk tidak berkurban. Ya, artinya ketika dia memiliki kelebihan rizki, maka disitulah dia disunah muakkadkan untuk berkurban. Nah, bagaimana kalau ingin dua-duanya? Tinggal dibagi secara proporsional. Kalau di satu sisi dia ingin kebutuhan pokoknya terpenuhi, sementara sisi lain dia ingin berkurban, ya, maka meskipun dia tidak bisa berkurban dengan sapi, tidak bisa berkurban dengan kambing, namun ya kekuatan dirinya untuk berkurban jangan menghalingnya untuk membantu mereka
yang melaksanakan ibadah kurban. Niatkan bahwa dengan membantu hal tersebut, ya dia mudah-mudahan dicatat sebagai orang-orang yang ikut serta dalam berkurban. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih begitu jawabannya. Tapi kalau kasusnya begini Pak Kiai, artinya di sisi lain memang ada kebutuhan yang urgent, tapi kadang sok maksakan kayak gini Pak Kiai. Nah itu bagaimana hukumnya Pak Kiai Ya, memaksakan diri untuk apa kurban? Begitu. ya, apalagi ini untuk hal yang sunnah itu adalah tidak disyariatkan, ya. Bahkan untuk hal yang wajib sekalipun Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah atau keringanan. Dalam agama kita memang jangan suka memudah-mudahkan, tapi jangan juga mempersulit diri, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadikan syariat ini penuh dengan kesulitan atau berat dalam melaksanakannya. Nah, jadi ulah maksa-maksakeun dalam hal ini. Kalaupun ada jatahnya, maka kita laksanakan, ya. Kalaupun tidak ada, maka jangan sampai ada yang dikorbankan. Nah itu, ya. Allah. Ya, artinya ulah maksa-maksakan begitu ya Pak Kiai. Ya, Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Kiai, datangi dari Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini dari Pak Ono ya, izin bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaannya adalah, ibadah hanya untuk mencari keriduan dan juga kecintaan Allah ya, seperti nafak tilas ya, basah haji. Ini esensi dan juga entitas yang sebenarnya bagaimana dalam pandangan akidah dan juga kemampuan manusia yang terbatas baik fisik maupun juga rohani. Jadi bagaimana menghubungkannya dengan Tuhan adalah maka segalanya. Yang atas penjelasannya terima kasih. Sehat selalu, amin ya robbal alamin. Ini bagaimana di soal akidah mungkin dan baik, juga kemampuan manusia nih, kurang lebih gitu Pak Kiai. Mangga baik dari Mas Pak Angga, Ono ya. Ya, Ciparigi. siap. Terima kasih Pak Ono, ya. Ini pertanyaannya mengandung filosofi atau hikmah, ya. Hikmah di balik ibadah haji, ya. Karena memang bulan haji atau Zulhijjah itu sangat berhubungan dengan ibadah haji. Nah, ibadah haji itu tentu kita mengetahui semuanya terdiri dari ibadah fisik, bahkan menggabungkan semua ibadah di dalamnya. Tidak hanya fisik, ya, tapi juga ibadah harta, ibadah jiwa, bahkan ibadah ruh di dalamnya. Nah, manusia yang beriman tentu saat memasuki, khususnya saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, yang nanti mungkin sekitar tanggal 20 Mei ya, atau di akhir Mei mereka sudah berada di Mekah untuk persiapan nantinya ada wukuf di tanggal 9 ya. Nah, itu mereka harus menyelami hikmah sehingga akan mendapatkan titik pelajaran yang penting dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari menggunakan pakaian ihramnya, kemudian dia wukufnya, ya, sa'inya, atau ketika melontar di Jamratul Ula, Wusta, Aqobah, dan seterusnya, sampai semua ritual serta interaksi dengan jamaah itu jadikanlah sebagai hikmah. Ya, hikmah apa di dalamnya? Hikmah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah memerintahkan, maka kita sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Ya. Allah memerintahkan untuk melepas semua pakaian, yang dikenakan adalah yang putih, ya sudah, berarti jabatan, pangkat, ya, dan
derajat kita di tengah-tengah manusia lainnya itu tidak ada arti apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula harta dan seterusnya. Kalau sudah dikumpulkan di Arafah semuanya sama di dalam tenda, bahkan tempatnya sangat sempit, dan itulah kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah baiknya esensi dari ibadah haji ini dibawa kepada tanah air untuk dijadikan sebagai pelajaran penting dan merubah jati diri dia menjadi orang yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu kriteria haji yang mabrur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kurang lebih begitu ya Pak Oto ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Assalamualaikum. Pak Kiai mau bertanya, Waalaikumsalam. kurban yang bagaimana yang diterima oleh Allah? Sebab banyak yang berkurban tapi bukan dengan hasil usahanya sendiri. Apakah itu uang rakyat, rampok, menipu, dan lain-lainnya? Pendapat Pak Kiai dari Pak Haji Rizal di Cikoneng, Jawa Mas. Nikmat nggak Pak Kiai? Baik, terima kasih pada Bapak Haji Rizal di Cikoneng ya, Iya. Cikoneng Ciomas. Ini tentang kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyampaikan innallaha jamilun. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ya, Allah itu maha indah, maha baik dan menyukai keindahan dan kebaikan. Ada lagi dalam hadis yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah ya. La yaqbalullahu salatan min ghairi tahurin wala sadaqatan min gululin. Sesungguhnya Allah itu tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari hasil korupsi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa yang pertama Allah itu maha indah. Yang diterima oleh Allah, yang dicintai oleh Allah adalah yang baik-baik. Di hadis yang kedua bahwa Allah itu maha suci. Sehingga sholat tanpa bersuci, tanpa dalam keadaan suci, Allah tidak menerimanya. Pun sodakoh yang dilakukan dengan cara dolim dari hasil korupsi, sodakohnya itu pun penuh dengan kekotoran, penuh dengan kezoliman, maka Allah tidak menerimanya. Nah, ketika seseorang berkurban, nah ternyata adalah hewan yang dikorbankannya itu dari hasil yang tidak baik. Maka kita ingat dengan sejarah kurban pertama kali apa yang dilakukan oleh kedua putranya Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil. Yang diterima adalah kurbannya Habil, sementara Qabil kurbannya tidak diterima. Karena Qabil ketika itu dia mengorbankan semua palawija atau bahan-bahan tanaman, hasil-hasil tanaman yang dia korbankan adalah yang busuk-busuk, itu tidak diterima. Sementara Habil kurbannya diterima karena dia memberikan yang terbaik dari hasil usaha yang baik, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu salah satu kriteria kurban yang diterima adalah dihasilkan dari usaha yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, juga penyembelihannya sesuai dengan penyembelihan syariat, dan hewan-hewan yang dikurbankan juga hewan-hewan yang sehat sesuai dengan kriteria agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik ya, kurang lebih seperti itu ya. Namanya juga kurban begitu ya, harus dari hal yang terbaik begitu ya, dari harta kita ya. Kalau bukan yang terbaik, bukan kurban namanya ya. Betul. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai. Kali ini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga kita semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada Adun di
Kukupu. Dan saya ingin bertanya pada Pak Kiai, bagaimana hukum kurban jika tidak melihat penyembelihan kurbannya sendiri, ya. Dan bagaimana hukumnya kurban untuk orang yang sudah meninggal. Terima kasih host dan juga Pak Kiai, sehat-sehat terus dan juga selalu semangat di pagi hari yang cerah ini. Wassalam, katanya gitu. Bagaimana kalau Pak Kiai soal hukum tidak melihat langsung, dan juga bagaimana kurban untuk orang yang sudah tiada nih, mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Adun di Kokopu ya. Ini memang pertanyaan ini banyak sekali yang menyampaikan pertanyaan yang serupa, sehingga perlu untuk dijelaskan. Yang pertama adalah seseorang yang tidak melihat hewan yang dikurbankan, kurbannya tetap sah. Afdolnya, lebih utamanya adalah dia menyembelih kurbannya sendiri. Ya, bukan menyembelih sendiri, bukan. Menyembelih kurbannya sendiri. Kalau menyembelih sendiri bahaya. Nah, ketika kurbannya disembelih kemudian oleh sendirinya, itu lebih utama. Kalau dia tidak berani, maka serahkan kepada yang biasa menyembelih dengan cara memberikan taukil atau menyerahkan. Berikutnya, kalau dia melihat langsung, itu lebih utama. Hewan yang dikurbankannya dia melihat, bahkan nanti dia ikut di dalamnya dalam memotongnya, membagi-bagikannya dan seterusnya. Kalaupun dia tidak bisa atau tidak tega, bahkan memiliki trauma dan sebagainya, maka tidak apa-apa tidak melihatnya. Yang kedua, kalau orang yang meninggal itu, maka mereka tidak bisa berkurban karena sudah meninggal. Ahli warisnya itu boleh. Ahli warisnya boleh. Artinya boleh itu dia niatkan dengan kurbannya, mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada orang yang meninggal. Jadi bukan orang meninggal yang kurbannya, bukan. Karena orang meninggal nggak bisa kurban, dia sudah meninggal. Yang kurbannya orang yang hidup. Kemudian pahalanya dia niatkan, mudah-mudahan disampaikan kepada orang yang meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali orang yang meninggal itu sebelum meninggal dia wasiat kepada anaknya. Nah, nanti ambil nih 3 juta atau 5 juta ya, atau 20 juta ambil ya, selebihnya kalian bagikan sebagai warisan, tapi ini wasiat, Bapak ingin nanti kalau Bapak meninggal kurbanin ya. Nah, itu beda lagi. Itu atas nama yang meninggal, atau itu dari harta yang orang meninggal. Wallahu a'lam. Karena bentuknya wasiat begitu ya Pak Kiai. Betul. Harus dijalankan ya. Kemudian lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Kiai, hukum kulit kambing yang dijual oleh panitia dan juga apakah boleh uangnya untuk panitia yang untuk kulitnya sendiri Pak Kiai dari hasil kurban? Dari siapa ini? Ini ya? Ini dari Pak Ahmad Yani. Oh, Pak Ahmad Yani. Baik. Terima kasih Pak Ahmad Yani tentang kulit kambing ya. Kulit kambing itu adalah bagian daripada kambing. Karena kambing kalau tidak ada kulitnya bisa dibayangkan kita ya. Seperti apa nanti. Maka karena dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang nanti di akhirat atau di hari kiamat nanti, innaha la ta'ti yaumal qiyamah bikuruniha wa asy'ariha wa adlafiha, ya, bahwa nanti di hari kiamat itu hewan kurban atau hewan yang dikurbankan akan datang secara utuh, mulai dengan tanduknya, bulunya, termasuk kukunya, bahkan ya semuanya utuh ya, apalagi kulitnya. Nah, utuh datang itu adalah karena oleh Allah Subhanahu wa taala si hewan itu akan memberikan keutamaan bagi yang
berkurban atau mengorbankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum darahnya nyampe itu Allah sudah menerimanya kalau dia niatkan lillahi taala. Sekarang kulitnya, jika kulitnya itu dijual, kemudian hasil penjualannya itu dia berikan untuk mengupah si penjagal atau mengupah yang bekerja untuk upah, maka dari kulitnya atau hewan itu hilanglah kulitnya sehingga nanti berkurang dari apa di hari kiamat yang datangnya kulitnya hilang. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah ketika orang yang berkurban itu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada panitia, ya, maka panitia tentu adalah memiliki hak penuh, ya, hak penuh dalam hari ini untuk menyembelih, hak penuh untuk mendistribusikan. Nah, ketika kulit kambing itu kalau dibagi-bagi juga tidak elok, ya, ketika ditawarkan juga kepada orang lain itu mungkin ya tidak ada yang suka, ya, karena mengolahnya mungkin susah, maka tidak apa-apa dijual, tapi hasil penjualannya itu adalah tetap dibagikan kepada fakir miskin. Nah, itu bukan untuk panitia, karena panitia sudah mendapatkan hak upah atau upahnya itu dari yang berkurban. Wallahu alam. Baik, artinya tidak masalah ya, karena ketika diserahkan perjanjiannya itu sepenuhnya menjadi kewenangan dari tanggung jawab panitia, begitu ya kurang lebih ya Pak Kiai ya. Ya, Kalau memang benar-benar diserahkan dari di awal, jadi sebenarnya nggak masalah juga ya, kalaupun dijual oleh panitia. Baik, Pak Kiai, berhubung waktu, mungkin rangkuman dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini sebagai penutup, mangga Pak Kiai. ya, terima kasih kepada para pendengar semuanya, khususnya para penanya yang kontribusi dalam hal ini. Kita dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Zulhijjah nanti, ya, yang kurang lebih 2 minggu ke depan, kita dapat memaksimalkan dengan beribadah, khususnya di tanggal 1 sampai tanggal 10, dengan amal-amal solih di dalamnya, khususnya puasa Arafah nanti di tanggal 9, dan puncaknya di tanggal 10 Zulhijjah kita dapat melaksanakan ibadah kurban. Jika tidak tanggal 10, bisa juga di tanggal 11, 12, dan 13 hari tasyrik setelah hari raya kurban. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW, nah kita pun dapat menjadikan diri kita lebih baik secara vertikal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ikut menjadikan ibadah dengan hikmah-hikmah yang nyata dalam kepedulian sosial secara horizontal, sehingga kita dapat mengikis sekaligus menyembelih sifat-sifat kerakusan, kekikiran yang ada dalam diri kita demi mendekatkan dan menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita di Yusfam pagi hari ini ya, soal hikmah dari ibadah kurban pendengar ya. Semoga meningkatkan iman dan takwa kita. Terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi di kesempatan kali ini. Nantikan untuk topik lainnya bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat ya. Saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita RRI Bogor untuk edisi kali ini. Pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.